Syukur kepada Tuhan, mulai minggu ini kita memasuki berita yang baru dari buku FKKP, yaitu dengan judul utama Hidup di Dalam dan Bersama Trinitas Ilahi. Jadi di sini ada beberapa penekanan. Pertama adalah hidup, yang menunjuk kepada bagaimana hakiki susunan hidup kita menjadi satu ekspresi kehidupan. Dan di sini ada penekanan yang kedua, yaitu di dalam dan bersama. Di dalam dan bersama Trinitas Ilahi. Di dalam ini menunjuk kepada bagaimana kehidupan kita adalah tinggal di dalam Trinitas Ilahi, dan bersama ini menunjuk pada bagaimana Trinitas Ilahi tinggal di dalam kita. Ini merupakan kalimat kunci yang menunjukkan bagaimana penghidupan kita sebagai orang Kristen yang normal, yang sejati, tak lain adalah kita di dalam Allah Tritunggal dan Allah Tritunggal di dalam kita. Di dalam berita pertama, ekonomi ilahi dengan penyaluran ilahi dari Trinitas Ilahi dalam pergerakan ilahi dan dalam pengalaman kita. Saudara-saudari, mengenai Trinitas Ilahi atau ketritunggalan ilahi, di tengah-tengah kita hal ini bukan merupakan satu doktrin. Ya, banyak kekristenan mungkin memperdebatkan mengenai Allah Tritunggal. Tetapi bagi kita hari ini, ketritunggalan ilahi merupakan satu realitas, di mana ini merupakan ekonomi Allah. Bagaimana Allah ingin menyalurkan dirinya menjadi satu pergerakan dan menjadi pengalaman kita. Maka berita ini menekankan bagaimana kehidupan kita, susunannya adalah sangat berhubungan dengan Allah Tritunggal sendiri. Perkara utama di dalam Alkitab, kita melihat adalah ekonomi ilahi. Kita tahu ekonomi ilahi mengacu kepada bagaimana pengurusan rumah tangga ilahi. Allah memiliki rencana, Allah memiliki tujuan, dan Allah melaksanakan setahap demi setahap untuk mencapai tujuannya. Di dalam ekonomi ilahi, dengan penyaluran ilahi dari Trinitas Ilahi ke dalam kaum beriman. Puji Tuhan, Allah kita sudah pernah menciptakan langit dan bumi, tetapi Allah belum puas dengan penciptaan demikian. Allah lebih puas dengan suatu hari Allah menciptakan manusia, dan di dalam ciptaan manusia ini Allah memiliki tujuan supaya Allah mau tinggal di dalam manusia. Di dalam hal ini tinggal ke dalam kaum beriman di dalam Kristus, dan memiliki satu tujuan bagi pembangunan gereja sebagai tubuh Kristus yang akan rampung dalam Yerusalem baru sebagai ekspresi korporat yang kekal dari Allah Tritunggal. Karena itu kalau kita membaca Alkitab, di dalam kitab Kejadian itu adalah penciptaan, sampai di kitab Wahyu itu ada satu manifestasi perampungan dari penciptaan Allah sampai menuju kepada apa yang Allah berikan, yaitu dirinya sendiri kepada manusia, ke dalam manusia, dan menjadi satu kesatuan, sehingga akhirnya kaum beriman menjadi satu ekspresinya yang korporat. Saudara-saudari, penyaluran ilahi demikian adalah pengendali kita, yang memimpin kita. Sekali lagi, kehidupan orang Kristen kita bukan perkara sekedar melakukan sesuatu perintah, tetapi yang terlebih adalah kita membuka hati, membiarkan Allah mengalir di dalam kita. Di dalam Mazmur pasal 36 ayat 9-10, mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Ini adalah satu apresiasi pemazmur yang memiliki satu keinginan untuk tinggal di rumah Tuhan. Karena di sana penuh dengan lemak. Lemak di sini menunjuk kepada satu kelimpahan, kekayaan dari rumah Tuhan. Dan ini untuk dinikmati, dimakan, dan memberi mereka minum. Ini adalah untuk kepuasan dari sungai kesenanganmu. Dan ayat 10 menunjuk kepada Allah Tritunggal sebagai sumber hayat
dan di dalam terang kami melihat terang. Di sini kita melihat beberapa poin menunjuk kepada ketritunggalan ilahi, yaitu Bapa sebagai sang sumber, mata air. Lalu Putra di sini dilambangkan dengan lemak, yang menunjukkan satu kekayaan, bagaimana sumber ini suatu hari diwujudkan, direalisasikan menjadi satu persona yang dapat dijamah, yang dapat diajak bicara, ya. Dan Roh ini mengacu pada sungai, tadi katakan sungai kesenangan. Jadi Bapa, Putra, dan Roh di dalam hal ini menunjuk kepada satu penyaluran yang bisa dinikmati oleh kaum beriman. Hasil dari penyaluran ilahi ini adalah Yerusalem baru, puji Tuhan. Yerusalem baru bukan kota fisik, melainkan hasil penyaluran ilahi sebagai totalitas dari penyaluran hayat kekal ini. Di dalam Mazmur 46 ayat 5 dikatakan kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Kita jangan memikirkan ini sekedar secara fisik, karena Yerusalem baru bukan kota yang mati. Ini menunjuk kepada bagaimana perbauran Allah Tritunggal dengan manusia. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat 1, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Ini menunjuk bagaimana Allah Tritunggal yang telah melalui proses, ya, Bapa, Putra, dan Roh, akhirnya menjadi satu realitas yang disalurkan ke dalam kaum beriman, sehingga kaum beriman bisa menikmatinya sampai pada puncaknya, bisa terbangun bersama, itulah Yerusalem baru. Berdasarkan visi pengendali dari ekonomi ilahi, dengan penyaluran ilahi dari Trinitas ilahi, kita bisa melihat Trinitas ilahi dalam pergerakan ilahi dan dalam pengalaman kita dalam kitab Matius. Sekarang kita akan melihat satu teladan di dalam Injil Matius, bagaimana keterlibatan dari Trinitas ilahi terhadap manusia. Ini dimulai dengan dalam Matius pasal 1, Roh Kudus, Kristus, dan Allah ada untuk menghasilkan manusia Yesus, manusia Allah pertama. Yesus sebagai Jehovah penyelamat, dan Allah menyertai kita, Immanuel. Dia adalah perwujudan dari Allah Tritunggal. Jadi di dalam Matius pasal 1, Allah Tritunggal terlibat di dalam inkarnasi seorang manusia Yesus. Di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai 23, di sini kita bisa melihat bahwa anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ini menunjuk Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ini mengacu kepada Yesus, yang kedua dari Tritunggal Ilahi, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini yang ketiga. Jadi di sini menunjuk pada Tritunggal. Jadi Allah Tritunggal yang terwujud di dalam manusia Yesus. Di dalam Matius pasal 3, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus, Sang Putra, berdiri di dalam air baptisan di bawah langit terbuka. Ya, saat Yesus dibaptis keluar dari air, ada roh itu seperti seekor burung merpati turun ke atas Sang Putra. Lalu ada Sang Bapa yang berbicara dari sorga kepada Sang Putra. Di dalam Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17, kita bisa melihat ya bagaimana setelah Yesus dibaptis keluar dari air, ada roh seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengar suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara-saudari, di dalam baptisan Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu bagaimana Tuhan Yesus menerima, ya, dia waktu dilahirkan, ada roh esensial, ini adalah keterkandungannya. Lalu saat dia dibaptis, ada roh seperti burung merpati, ini menunjuk kepada roh ekonomikal. Bukan dua roh, tapi satu roh di dalam dua aspek. Pertama adalah aspek roh esensial untuk penghidupannya sehari-hari. Sampai pada saatnya dia diutus untuk melayankan Allah, untuk menjadi juru selamat,
yaitu di dalam dia menerima roh economical untuk pelayanannya. Lalu baptisan ini juga menunjuk kepada satu jalan kematian dan kebangkitan. Masuk ke dalam air mengacu kepada dimatikan. Keluar dari air menunjuk kepada kebangkitan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus setelah dibaptis, dia melayani, adalah dia meletakkan unsur manusianya di dalam kematian, dan lalu melewati satu kebangkitan, supaya dia bisa menyalurkan hayat ilahi kepada semua orang. Saudara-saudari, bagi Anda dan saya yang sudah percaya dan dibaptis, kita juga mengalami hal yang sama. Kita ada roh esensial, kita juga ada aspek ekonomikal. Kita mengalami hayat pimpinan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Apa yang kita pakai, apa yang kita lakukan, ini ada roh esensial. Lalu kita juga di dalam ekonomikal, kita bisa memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus. Kita bisa membicarakan firman dengan berani. Karena apa? Kita memiliki dua aspek dari roh ini. Lalu baptisan ini juga membawa kita satu pengalaman bahwa hidup kita adalah hidup yang dibawa kepada kematian. Sehingga kita tidak lagi bersandar kepada diri alamiah kita. Dan kita keluar, masuk ke dalam kebangkitan. Satu ruang lingkup roh itu menjadi jalan hidup kita. Sehingga baptisan ini adalah merupakan prinsip di dalam penghidupan Kristiani kita. Selanjutnya di dalam pelayanan, kita lihat roh seperti burung merpati, ini mengacu pada pelayanan Tuhan, begitu lemah lembut. Merpati di dalam Alkitab melambangkan kelemah lembutan. Lalu fokus, di dalam pelayanan itu sangat fokus, memiliki rencana, datang kepada siapa, melakukan apa. Tuhan kita sangat fokus. Dan juga memiliki perkataan kesaksian. Sama dengan Anda dan saya hari ini. Di dalam pelayanan kita perlu memiliki roh yang lemah lembut. Di dalam kasih kita melayani sesama kita. Dan kita perlu terfokus. Kita harus tahu tujuan bagaimana mendapatkan, membawa orang kepada Tuhan. Dan kita harus memiliki satu perkataan kesaksian, perkataan firman Allah. Karena itu saudara-saudari, kiranya kita lebih banyak membaca firman. Kita menaruh firman Tuhan, biarlah perkataan Kristus tinggal dengan kekayaannya di dalam kita semua. Kita lanjutkan di dalam Matius pasal 6, ini menggambarkan bagaimana doa yang Tuhan ajarkan untuk kita doakan, ya, yang banyak orang mengenali adalah doa Bapa kami. Ya, ternyata doa Bapa kami bukan doa hafalan atau doa yang paten seperti itu, tetapi ini menunjukkan satu pengajaran, satu tuntunan. Ada prinsip-prinsip di dalam doa ini, yaitu dimulai dengan Allah Tritunggal dalam urutan Bapa, Putra, dan Roh, dan juga diakhiri dengan Allah Tritunggal. Tetapi dalam urutan Putra, Roh, dan Bapa. Ini menunjukkan ketritunggalan ini semua setara. Ya, 1, 2, 3. Ini setara, tidak ada satu lebih tinggi atau lebih rendah. Berdoa seperti ini adalah berdoa agar Allah Tritunggal berkuasa di bumi seperti Dia berkuasa di sorga. Kalau Anda memperhatikan di dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 dikatakan di sini, berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi ini adalah menunjuk kepada Bapa, Putra, dan Roh. Lalu ditutup dengan ayat 13, karena engkaulah yang empunya kerajaan, ini mengacu pada Putra, kuasa ini adalah Roh, dan kemuliaan mengacu pada Bapa, sampai selama-lamanya. Jadi prinsip doa ini dimulai dengan Allah Tritunggal, dan ditutup dengan Allah Tritunggal. Di tengah-tengahnya baru bicara keperluan kita sehari-hari, lalu bagaimana kita juga mengampuni sesama kita, lalu bagaimana kita mohon supaya Tuhan melepaskan kita dari yang jahat, jangan membawa kita ke dalam pencobaan. Tapi banyak orang doanya mengutamakan yang di tengah ini. Padahal kita perlu tahu pembuka dan penutupnya. Inilah yang menyenangkan hati Bapa. Jadi kita perlu melibatkan Allah Tritunggal di dalam doa kita. Di dalam Matius pasal 12 juga sama, Sang Putra di dalam persona manusia mengusir setan-setan oleh Roh itu untuk mendatangkan kerajaan Allah Bapa. Jadi sampai pasal 12 ayatnya adalah,
Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Di sini ada putra yang mengusir setan, lalu melibatkan ada kuasa Roh Allah, dan ada kerajaan Allah. Ini menunjuk bagaimana ketritunggalan ilahi terlibat di dalam tindak tanduk Sang Putra. Karena itulah, saudara-saudari, kita melihat Tuhan Yesus tidak individu. Dia mengatakan ya bahwa dia bertindak ini adalah dengan ketritunggalan, ada kuasa Roh Allah, lalu kerajaan Allah datang. Dia tidak mengatakan kalau aku mengusir maka namanya dia pribadi yang ditonjolkan ya. Jadi di sini dia tidak menunjukkan satu keindividuan, tetapi satu korporasi dari Allah Tritunggal. Ada koordinasi yang baik dalam hal ini. Karena itulah saudara-saudari, ini juga memberikan teladan bagi kita. Bagaimana kita dalam hidup gereja perlu satu koordinasi yang tepat. Sehingga apa yang dipersekutukan, apa yang akan dilakukan, semuanya akan ada satu keharmonisan. Ada satu keindahan, ada satu teladan, ada satu sukacita, ada damai sejahtera. Karena itulah Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, dia melibatkan Allah Tritunggal, Sang Bapa, dan dia Sang Putra, dan ada Roh yang menyertai. Maka semuanya akan menghasilkan satu kemuliaan. Saudara-saudari, ini patut menjadi teladan kita pada hari ini. Sampai terakhir dalam Matius pasal 28, setelah Kristus sebagai Adam yang akhir telah melewati proses penyaliban, masuk ke dalam ruang lingkup kebangkitan, memerintahkan murid-muridnya. Nah, dalam hal ini, Tuhan Yesus sebagai Raja, memerintahkan murid-muridnya untuk menjadikan bangsa-bangsa sebagai umat kerajaan melalui membaptis mereka ke dalam nama, persona, realitas dari Trinitas Ilahi. Jadi di dalam hal ini, membaptis ke dalam nama, ini menunjuk kepada persona, ya. Lalu nama ini adalah satu, tunggal. Dan di dalam persona ini ada Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di dalam ayatnya ya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di sini menunjuk bagaimana Tuhan Yesus sebagai center, pusat dari Allah Tritunggal. Karena dia yang memerintahkan murid-muridnya. Namun demikian saat membaptis orang-orang yang percaya, ini adalah dibaptis ke dalam Putra yang adalah pusat dari Allah Tritunggal, juga dibawa masuk ke dalam ruang lingkup Allah Tritunggal. Itu supaya kaum beriman demikian menjadi satu kesatuan, menerima apa adanya Allah di dalam hidupnya. Saudara-saudara, dengan demikian, maka manusia yang telah percaya dan dibaptis, ini menjadi satu dengan Allah Tritunggal, atau dengan kata lain, Allah Tritunggal diperluas ke dalam manusia. Karena itulah di dalam Matius pasal 1, itu adalah ketritunggalan, sebagai satu teladan atau satu model, itulah Yesus, seorang diri. Lalu melalui kematian dan kebangkitan, dan Tuhan memerintahkan murid-muridnya perkara memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid dengan jalan bagaimana membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini mengacu kepada ketritunggalan yang diperluas ke dalam manusia, termasuk diri Anda dan saya. Puji Tuhan, hari ini ketritunggalan ilahi ya sudah menjadi satu perluasan di dalam diri kita semua, di dalam hidup gereja, sampai pada perampungannya, yaitu pembangunan tubuh Kristus yang rampung akhir Yerusalem baru. Saudara-saudari, untuk hal ini kita perlu berdoa agar roh realitas membimbing kita ke dalam semua realitas ekonomi ilahi, dengan penyaluran ilahi dari Trinitas ilahi, dalam pergerakan ilahi, dan dalam pengalaman kita. Saudara-saudari, kita perlu lebih banyak berdoa. Supaya apa? Semua perkara Tritunggal ilahi bukan merupakan satu doktrin pengetahuan yang di luar, tapi ini menjadi satu realitas yang membimbing hidup kita, yang mengubahkan hidup kita, yang membangunkan diri kita. Baik kita terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, lingkungan kita, maupun di dalam hidup gereja.
Ini membawakan realitas ekonomi Allah. Ada satu penyaluran yang nyata, ada satu hasil yang nyata. Seperti tadi sudah saya katakan, sukacita, damai sejahtera, ini bukan dari alamnya kita, tapi dari hasil penyaluran ilahi, dari Trinitas ilahi, menjadi satu pergerakan. Pergerakan itu artinya setahap demi setahap. Hari demi hari, minggu, bulan, tahun. Sehingga saudara-saudari di dalam masa pandemi ini, semoga kita tidak mundur, ya, kita terus maju, bertumbuh. Kenapa? Karena penyaluran terus berlangsung di dalam kita. Tinggal kita bagaimana bekerja sama, membiarkan penyaluran semakin nyata di dalam hidup dan pengalaman kita. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi hari ini Roh kebenaran itu sedang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran di sini ada satu realitas, aletheia. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Artinya Roh ini tidak individu, tapi korporat di dalam ketritunggan ilahi. Tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Puji Tuhan, hal-hal yang akan datang menunjuk kepada bagaimana tanda-tanda kedatangan Tuhan kembali. Sementara itu hari ini, Anda dan saya perlu bersiap-siap mengalami penyaluran dari Trinitas ilahi, ya, menjadi pengalaman kita hari demi hari. Semoga firman ini menjadi kekuatan bagi kita semua, menuntun hidup kita, supaya kita bersama-sama bertumbuh dan berbangun di dalam Allah Tritunggal. Tuhan merahmati kita. Amin.